Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Manajemen Sumber Daya Manusia kelas 6D jurusan Manajemen Keuangan Syariah akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Fatkul Rohman Al-Banjari SESYME. Nama-nama dari kelompok 11 yaitu yang pertama Hendri Kurniawan dengan NIM 12405173169. Yang kedua Adinda Meiza Wibi Andira dengan NIM 12406183155. Yang ketiga Aulia Nur Azizah dengan NIM 12406183156. Yang keempat, Dion Trihardianto dengan NIM 12406183185. Dan yang terakhir, Helen Yunia Trivanti dengan NIM 12406183186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Maiza Wibi Andira. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia yaitu suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang dimiliki oleh individu secara maksimal sehingga tercapai suatu tujuan. Menurut Marfansyah 2010, yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan pertama yaitu tujuan organisasional. Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan ketiga yaitu tujuan sosial, ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi. Tujuan yang keempat yaitu tujuan personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuan, minimal tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu, selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah yang timbul, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Maksudnya, pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Namun sampai sekarang pun masih ada pimpinan perusahaan yang menggunakan pendekatan lama dalam mengatasi permasalahan. Ada 3 pendekatan yang dikemukakan, yaitu yang pertama pendekatan mekanis, yang kedua pendekatan paternalis, yang ketiga pendekatan sistem sosial. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan manajemen sumber daya manusia, yaitu pengertian, peran, proses, dan juga tujuan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menilai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia, kemudian mengintegrasikan antara keduanya. Perencanaan dilakukan untuk menentukan keputusan seperti apa yang akan dilakukan jika ketersediaan sumber daya manusia naik dan apabila turun, serta bagaimana integrasinya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Peran perencanaan manajemen sumber daya manusia ada 2, yaitu mendukung fungsi organisasi dan pendukung sub-sub fungsi organisasi. Dalam mendukung fungsi organisasi ada 2 strategi, yaitu strategi diversifikasi, yaitu untuk implementasi jangka panjang. Dan yang kedua, strategi low cost. Strategi ini digunakan untuk sumber daya manusia yang menyukai rutinitas.
Yang selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Proses rekrutmen atau penarikan tenaga kerja merupakan proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan rekrutmen pada dasarnya rekrutmen bersumber daya manusia yang memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama memikat pelamar yang berbobot dan berminat menerima tawaran pekerjaan. Yang kedua, tujuan setelah pengangkatan menghasilkan karyawan yang baik dan loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga, tujuan lain penarikan memberi efek lain, yaitu citra umum perusahaan. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam proses penarikan bersumber dari organisasi, pelaksanaan, dan lingkungan eksternal, yaitu yang pertama kebijakan organisasional. Kebijakan ini berusaha mencapai keseragaman, manfaat hubungan masyarakat, ekonomis, dan sasaran lain yang tidak berhubungan dengan penarikan. Kebijakan organisasional yang mempengaruhi penarikan seperti kebijakan promosi, kebijakan kompensasi, kebijakan status karyawan, dan juga kebijakan penerimaan tenaga kerja lokal. Selanjutnya yaitu rencana sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia membantu proses penarikan terutama dalam menganalisa kebutuhan di masa yang akan datang. Di samping itu dapat diketahui kebutuhan sumber daya manusia yang dapat dipenuhi dari dalam perusahaan. Yang ketiga, kondisi pasar tenaga kerja. Apabila suplai di dalam wilayah geografi tertentu terbatas, penarikan harus diperluas dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Sebaiknya bila suplai karyawan yang berkualitas relatif tinggi dalam pasar tenaga kerja lokal, maka harga tenaga kerja cenderung lebih rendah. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan kerja seperti pengangguran, kondisi dan tingkat perekonomian hukum ketenaga kerjaan, kelangkaan tenaga kerja, penarikan tenaga kerja, pesaing berpengaruh terhadap penarikan perusahaan. Selanjutnya yaitu persyaratan-persyaratan jabatan. Departemen Sumber Daya Manusia harus mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisis jabatan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas sesuai kebutuhan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu kebiasaan pelaksanaan penarikan. Kebiasaan masa lalu dalam penarikan perlu dipertimbangkan segi positif dan negatifnya agar perusahaan benar-benar memperoleh karyawan yang berkualitas sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Proses penarikan tenaga kerja. Tujuan penarikan sumber daya manusia adalah menyusun suplai sumber daya manusia baru yang potensial sesuai dengan meningkatnya kebutuhan organisasi. Proses penarikan sumber daya manusia yaitu 1. Perencanaan. Yang kedua, strategi penarikan, di mana, bagaimana, dan kapan memikat calon pelamar. Yang ketiga, sumber penarikan, internal atau eksternal. Yang keempat, strategi penarikan, di mana, bagaimana, dan kapan pemikat calon pelamar. Yang terakhir, penyaringan. Dalam kebijakan personal rekrutmen, kebijakan personal rekrutmen terkait tentang dari mana sumber daya manusia diperoleh. Pada dasarnya, rekrutmen dapat berasal dari dua sumber yaitu eksternal dan internal. Perusahaan akan memilih tenaga kerja dari dalam atau dari luar tergantung beberapa faktor, termasuk ketersediaan orang-orang yang berkualitas, kondisi perekonomian, rencana organisasi, biaya relatif, dan kebijakan sumber daya manusia. Alternatif rekrutmen. Bagi setiap perusahaan, keputusan pemenuhan sumber daya manusia seringkali dipengaruhi oleh kemampuan organisasi. Beberapa alternatif pemenuhan sumber daya manusia selain rekrutmen adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, lembur.
mencapai target pekerjaan yang telah ditentukan, kekurangan karyawan dapat diatasi dengan mengadakan lembur. Yang kedua, karyawan temporer. Penggunaan karyawan yang sifatnya temporer dapat dilakukan apabila frekuensi pekerjaan tidak pasti. Pada saat pekerjaan banyak, maka kekurangan tenaga kerja dapat diganti dengan merekrut karyawan yang sifatnya temporer. Yang ketiga, sewa karyawan. Banyak perusahaan-perusahaan besar menyewa karyawan terutama untuk pekerjaan non-material. Keputusan ini mempunyai manfaat dan penghematan biaya administrasi karyawan seperti tunjangan karyawan, serta untuk menghindari aktivitas serikat karyawan. Yang terakhir, kontraktor independen. Pekerjaan-pekerjaan tertentu dapat dilaksanakan oleh kontraktor independen melalui sistem subkontrak. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang pelatihan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan suatu kinerja tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian, yang kedua pelatihan ulang, yang ketiga lintas fungsional, yang keempat pelatihan tim, dan yang kelima pelatihan kreativitas. Selanjutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan. Dan yang kedua, memuktahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan agar kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi, satu cara untuk menarik. Dan yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya yaitu tentang manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Dan yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi adalah merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Fungsi kompensasi: 1. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. 2. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kompensasi: 1. Memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. 2. Mempertahankan karyawan yang ada. 3. Menjamin keadilan. 4. Menghargai perilaku yang diinginkan. 5.
mengendalikan biaya-biaya. 6. Memenuhi peraturan legal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. 1. Faktor internal organisasi. 2. Faktor pribadi karyawan. 3. Faktor eksternal. Tahapan kompensasi. Tahapan 1. Mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan. 2. Tahap 2. Melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah. Tahap 3. Menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Pengaruh lingkungan terhadap kompensasi. 1. Lingkungan internal. 2. Lingkungan eksternal yang dibagi menjadi 4. 1. Pasar tenaga kerja. 2. Kondisi ekonomi. 3. Peraturan pemerintah. 4. Serikat pekerja. Pengertian pemeliharaan SDM. Pemeliharaan dalam kurung maintenance adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Unsur pemeliharaan SDM. 1. Kerja. Nomor 2. Upah. Nomor 3. Pemerintah. Tujuan pemeliharaan SDM. 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Nomor 4. Memberikan ketenangan, keamanan dan kesehatan karyawan. Terus nomor 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Nomor 6. Memperbaiki kondisi fisik, mental dan sikap karyawan. Nomor 7. Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Nomor 8. Mengefektifkan pengadaan karyawan. Azas-azas pemeliharaan. 1. Azas manfaat dan efisien. Nomor 2. Azas kebutuhan dan kepuasan. Nomor 3. Azas keadilan dan kelayakan. Nomor 4. Azas peraturan legal. Nomor 5. Azas kemampuan perusahaan. Terus pengertian PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak kewajiban antara buruh atau pekerja dengan perusahaan. Terus jenis-jenis PHK. Dalam literatur hukum atau perburuan atau ketenagakerjaan dikenal ada beberapa jenis PHK, yaitu 1. Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Nomor 2. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. Nomor 3. Hubungan kerja putus demi hukum. Nomor 4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Jadi komponen PHK yaitu nomor 1. Uang pesangon, yaitu pemberian berupa uang pengusaha kepada kerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Nomor 2. Uang penghargaan masa kerja UPMK adalah pemberian uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penghargaan berdasarkan masa jabatan akibat adanya PHK. Terus yang nomor 3. Uang ganti kerugian adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai ganti istirahat tahunan. Nomor 4. Uang pisah adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh atas pengunduran diri secara baik-baik dan mengikuti prosedur dan ketentuan. Demikian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon